Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang modul 14, yaitu konstanta Planck. Adapun outline dari materi pembahasan kali ini, yaitu yang pertama tujuan, kemudian teori dasar, selanjutnya data pengolahan, dan yang terakhir adalah forma laporan. Tujuan dari percobaan modul ini ada 4, yaitu adalah menentukan tegangan nyala untuk setiap lampu LED, kemudian menghitungkan energi yang dibutuhkan untuk memancarkan cahaya pada LED, kemudian menentukan panjang gelombang tiap warna pancaran LED melalui spektrumnya, dan yang terakhir adalah menghitung konstanta Planck dan galaknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori dasar. Sebelum kita membahas tentang pengolahan data, tentunya kita harus mengerti tentang cara kerja LED itu seperti apa. LED itu sebenarnya merupakan bahan semikonduktor yang mana itu memiliki sifat khusus, yaitu dia dapat mampu memancarkan cahaya ketika kita mengalirkan arus listrik. Nah, ini gambar di samping menunjukkan merupakan diagram dari LED, yang mana LED itu merupakan gabungan antara semikonduktor yang bertipe N dan semikonduktor yang bertipe P. Tipe N ini adalah merupakan semikonduktor yang lebih banyak muatan negatifnya atau lebih banyak elektronnya. Sedangkan tipe P itu elektronnya lebih sedikit, sehingga daerah-daerah untuk setiap atom-atom di tipe P itu bermuatan positif. Dan ketika kita menghubungkan antara dua semikonduktor ini, akan terbentuk daerah yang bernama daerah deplesi, yang mana terbentuk karena adanya perbedaan muatan antara tipe N dan tipe P ini. Nah, daerah deplesi ini itu akan menghalang elektron di tipe N, sehingga dia itu tidak mampu merekombinasi dengan tipe P, sehingga arus listrik tidak akan terbentuk. Nah, supaya kita ingin menghilangkan daerah depresi tersebut, kita bisa menambahkan sumber tegangan atau catu daya dengan polaritas yang tertentu, supaya daerah depresi ini dapat berkurang pelan-pelan. Jadi polaritas yang seperti ini ya, untuk kutub positif kita hubungkan ke tipe P, dan kutub negatif kita hubungkan ke tipe N. Jadi daerah depresi ini pelan-pelan dapat berkurang, sehingga elektron di tipe N itu mampu bergerak menuju ke tipe P, sehingga bisa terjadi rekombinasi antara elektron dan hole atau muatan positif di tipe P tersebut, sehingga akan terjadi pancaran cahaya. Dan pancaran cahaya ini memiliki energi tertentu berdasarkan energi dari daerah depresi ini atau energi pada catu daya, yang mana energinya itu bisa ditentukan dari frekuensi dari cahaya yang dipancarkan oleh semikonduktor tipe N dan tipe P ini, atau di kasusnya ada LED. Dan secara matematis kita bisa lihat di persamaan berikut, yang mana E sama dengan H dikali F, atau energi sama dengan konstanta Planck dikali dengan frekuensi sama dengan Hc per lambda, atau konstanta Planck dikali cepat lambat cahaya dibagi dengan lambda, atau di kasusnya adalah panjang gelombang cahaya, yang mana semua energi dari cahaya ini sama dengan energi yang didapatkan dari tegangan nyala lampu LED atau tegangan pada daerah depresi, yaitu muatan elektron 1,6 kali 10⁻⁹ dikali dengan V. Nah, selanjutnya kita masuk ke data dan pengolahan. Jadi ada 3 percobaan di data dan pengolahan ini. Jadi yang pertama yaitu menentukan tegangan nyala lampu LED secara manual. Jadi kita pelan-pelan menggunakan tegangan ke lampu LED tersebut, yang mana ketika LED tersebut mulai menyala, kita catat tegangan nyala. Dan selanjutnya adalah kita menentukan menggunakan grafik, yaitu grafik ini merupakan kita tentukan ya dengan pengukuran secara otomatis menggunakan komputer, yang mana kita akan mendapatkan suatu grafik, yaitu sumbu Y-nya adalah arus dan sumbu X-nya adalah tegangan. Dan tegangan nyala kita bisa dapatkan dari ketika tegangan tersebut menghasilkan arus yang tidak nol. Jadi awalnya ketika tegangannya masih rendah, nilai arusnya tersebut adalah nol, dan ketika mulai muncul arus, kita catat tegangan nyala tersebut. Dan yang mana kita bisa menentukan juga E berdasarkan rumus yang tadi, yaitu E dikali V, yaitu E-nya adalah muatan elektron, kita tuliskan dalam satuan joule seperti ini. Dan selanjutnya untuk percobaan ketiga, yaitu analisis spektrum, kita dapatkan dari mengarahkan kabel serat optik ke LED tersebut.
yang mana cahaya yang ditangkap oleh serat optik bisa diproses oleh spektrometer sehingga menghasilkan kurva seperti ini. Dan kurvanya ini bisa dilihat ya, subu Y-nya adalah intensitas cahaya dan subu X-nya adalah panjang gelombang. Dan ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan di tabel ini, di kurva ini, yaitu puncaknya, yaitu Imax, dan nilai minimumnya, yaitu Imin. Dan untuk puncaknya kita bisa dapatkan juga lambda max, yaitu panjang gelombang di mana intensitasnya maksimum. Dan kemudian kita bisa melakukan juga beberapa perhitungan. Yang utama adalah I-aksen ini, yang mana kita bisa, yang ini merupakan nilai rata-rata atau nilai tengah dari puncak ini, nilai rata-rata dari Imax dan Imin. Jadi Imax ditambah Imin dibagi 2. Kemudian dengan I-aksen ini kita bisa menentukan lambda min aksen dan lambda max aksen, yang mana merupakan panjang gelombang cahaya di mana I-aksen ini berada di spektrum ini. Dan kemudian kita juga bisa menentukan FWHM atau full width at half maximum, yang mana merupakan selisih antara lambda max aksen dan lambda min aksen. Ini secara fisik sebenarnya merupakan lebar dari spektrum yang ditangkap oleh serat optik dari LED tersebut. Dan ini tabulasi datanya. Jadi bisa dilihat untuk beberapa kolom, yaitu Imin, Imax. Kita kemudian melakukan rata-rata dari Imin dan Imax, kita mendapatkan I-aksen. Kemudian lambda max itu dari panjang gelombang di mana Imax itu berada. Kemudian kita bisa menentukan juga ya Imin dan lambda min aksen dan lambda max aksen dari I-aksen. Serta FWHM yang mana merupakan selisih dari lambda max aksen dan lambda min aksen. Dan yang terakhir adalah frekuensi, yang mana kita bisa tentukan dari hubungan panjang gelombang cahaya dan dengan cepat lambat gelombang cahaya, yang mana merupakan C dibagi lambda max, sehingga kita bisa mendapatkan frekuensi. Dan perlu diingat juga bahwa satuannya itu adalah nanometer dan hertz, dengan faktor pengalih 10,14. Dan selanjutnya kita bisa mendapatkan konstanta Planck berdasarkan gradian dari refleksi linear, yang mana kita lakukan sumbu Y-nya itu adalah energi dari percobaan 2 atau di tabel 2, kemudian frekuensi radiasi yang kita peroleh di percobaan 3 atau di tabel 3. Gradiennya itu kita dapatkan akan menghasilkan konstanta Planck. Di kasus ini sebesar 9,337 kali 10⁻34. Dan kemudian setelah kita mendapatkan nilai H ini, kita bisa membandingkan dengan nilai referensinya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai galannya, yaitu 40,83%. Nah, jadi untuk terakhir, yaitu kita ingin bahas tentang format laporannya. Jadi seperti biasa, kita awali dengan judul, kemudian hari dan tanggal praktikum, kemudian identitas praktikan beserta asistennya. Kemudian kita akan menulis kondisi lab seperti ini, seperti biasa ya, tabel ditabulasikan seperti ini. Kemudian tujuan, kita tidak boleh menulis sama dengan yang tertera di modul, jadi ditulis dengan kalimat sendiri. Kemudian alat bahan itu ditulis sesuai dengan alat yang tersedia di praktikum tersebut. Selanjutnya kita tulis teori singkat yang mana maksimalnya adalah setengah halaman. Kita tulis berisi yang paling dasar saja yang berkaitan dengan praktikum ini. Dan kemudian data dan pengolahan itu ya berisi data hasil perhitungan, tabel yang ditabulasikan dan juga dibuat grafik, dan pengolahan datanya itu juga diberi label kalau bisa di tabelnya itu atau di grafiknya sesuai dengan poin-poin yang berurutan ya. Kemudian jika perlu menurunkan persamaan juga diturunkan dalam pengolahan data. Kemudian yang terakhir adalah analisis dan simpulan. Untuk analisis kita menulis dalam bentuk paragraf, dan itu isinya itu merupakan pertanyaan analisis yang akan diberikan oleh asisten. Dan kemudian untuk simpulan itu menjawab tujuan. Jadi penulisannya dalam bentuk poin. Nah, jadi sudah dibahas ya untuk semua pengolahan data dan teori dasar untuk modul 14 ini. Sekian dan terima kasih.